Salah satu kabar yang menurut saya bakal membuat kubu Roy Suryo, Dr. Tifa, dan lainnya semakin menangis adalah kabar bahwa Pak Jokowi disebut-sebut bakal mengambil alih Partai Nasdem. Bahkan sampai dikaitkan dengan rencana membeli Nasdem Tower yang nilainya tentu saja triliunan rupiah. Isu ini langsung menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Tapi teman-teman, seperti biasa, Pak Jokowi dengan gaya khasnya, gaya santainya langsung menepis kabar tersebut. Ia bahkan menyebut kalau dirinya hanya kelas UMKM dalam tanda kutip, sebuah pernyataan yang sederhana yang juga ternyata bisa menyeratkan kalau dia tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli gedung semahal itu. Tapi yang menarik menurut saya pribadi, Pak Jokowi ini kan mantan presiden 2 periode, tapi beliau masih menempatkan dirinya di kelas bawah, kelas UMKM. Dan ini menurut saya justru mengundang banyak tafsir. Apakah ini sekedar candaan, sindiran halus, atau justru pesan politik yang lebih mendalam? Kalau kita perhatikan, pernyataan Pak Jokowi soal dirinya kelas UMKM tadi sebenarnya bukan pertama kalinya beliau gunakan. Ini semacam gaya komunikasi yang sering beliau pakai untuk merendahkan ekspektasi atau merespon isu besar dengan cara yang lebih membumi. Dalam konteks isu pembelian Nasdem Tower, jelas ada pesan bahwa tudingan kalau Pak Jokowi bakal membeli gedung tersebut ya berlebihan. Bayangkan saja sebuah gedung megah seperti Nasdem Tower yang menjadi simbol dari kekuatan Partai Nasdem sejauh ini. Tentu saja nilainya bukan main-main. Nah, mengaitkan Pak Jokowi dengan rencana pembelian aset sebesar itu seolah-olah menempatkan dirinya sebagai aktor ekonomi raksasa. Padahal selama ini citra yang dibangun oleh beliau adalah pemimpin yang sederhana dan tentu saja dekat dengan rakyat. Akan tetapi di sisi lain, pernyataan kelas UMKM ini juga bisa dibaca sebagai sebuah sindiran halus. Sindiran kepada siapa? Bisa jadi kepada pihak-pihak yang terlalu jauh berekspektasi, berspekulasi, atau bahkan kepada para elit politik yang sering dikaitkan dengan kekuatan modal besar. Pak Jokowi seolah ingin bilang, saya ini bukan pemain besar seperti kalian bayangkan. Tapi ya justru disitulah menariknya. Dalam politik kadang yang disampaikan secara santai itu justru menyimpan makna yang lebih dalam. Apalagi Pak Jokowi bukan lagi sekedar presiden aktif, tapi juga figur yang tetap akan punya pengaruh besar di peta politik Indonesia ke depan. Nah, isu ini semakin panas ketika muncul kabar lain yang tidak kalah mengejutkan. Disebut-sebut bahwa Surya Paloh dan Pak Prabowo Subianto tengah menjajaki kemungkinan untuk menyatukan Partai Nasdem dengan Partai Gerindra. Ini bukan sekedar koalisi biasa, tapi wacana penyatuan dua kekuatan politik yang punya sejarah tentu saja, juga punya basis massa dan kepentingan yang berbeda. Kalau benar terjadi, ini bisa menjadi salah satu manuver politik terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pertanyaannya, kenapa sekarang? Kenapa ide ini muncul justru setelah dinamika politik nasional mengalami banyak perubahan? Terutama ya jelas saja setelah Pilpres 2024. Saya kira ini bukan kebetulan teman-teman, ada faktor-faktor yang kemudian mendorong munculnya wacana ini, baik dari sisi politik maupun dari aspek ekonomi. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah kondisi kerajaan bisnis Pak Surya Paloh. Sejak tidak lagi berada dalam lingkar kekuasaan, disebut-sebut bahwa beberapa lini bisnis Pak Surya Paloh ini mengalami tekanan, seret. Ini bukan hal aneh karena dalam politik Indonesia, relasi antara kekuasaan dan bisnis itu memang seringkali menjadi berkaitan. Kita tahu bahwa selama ini Pak Surya Paloh dikenal sebagai salah satu tokoh media dan pengusaha besar yang punya jaringan luas. Tapi ketika posisi politik berubah, dampaknya bisa terasa ke berbagai sektor dan bisa jadi juga mengarah pada kebangkrutan. Dalam situasi seperti ini, maka menyatukan kekuatan dengan pihak yang sedang berkuasa bisa menjadi langkah strategis. Apalagi teman-teman sekalian, jika kita melihat posisi Pak Prabowo sebagai presiden, tentu ada banyak peluang yang bisa terbuka
jika hubungan politik menjadi lebih solid. Tapi apakah ini semata-mata soal ekonomi? Belum tentu juga. Ada juga kemungkinan bahwa ini adalah strategi politik jangka panjang. Nah, dengan misalnya gitu ya, dengan menyatukan Nasdem dan Gerindra akan tercipta kekuatan politik yang sangat besar, baik dari sisi jumlah kursi di parlemen maupun pengaruh di tingkat daerah. Ini bisa menjadi pondasi untuk menghadapi pemilu-pemilu berikutnya, termasuk Pilpres 2029. Karena dalam politik, membangun koalisi besar sejak awal terutama adalah langkah yang sering dilakukan untuk mengamankan posisi di masa depan. Di sisi yang lain lagi, memang beberapa kader Nasdem dikabarkan sudah berpindah haluan, berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Perpindahan kader ini tentu bukan tanpa alasan. Bisa jadi mereka ini melihat adanya ketidakpastian di internal Nasdem atau justru melihat peluang yang lebih besar di partai lain. Nah, PSI sendiri dikenal sebagai partai yang dekat dengan generasi muda dan memiliki pendekatan politik yang berbeda. Jika benar terjadi gelombang perpindahan kader, ini bisa menjadi sinyal bahwa Nasdem memang sedang mengalami dinamika internal yang cukup serius. Tapi memang kita perlu secara kritis melihat situasi ini, teman-teman. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah ini sekedar dinamika biasa dalam politik atau ada skenario besar yang sedang disusun di balik layar? Dalam dunia politik tidak ada yang benar-benar kebetulan, tidak ada. Setiap pernyataan, setiap isu, bahkan setiap rumor sekalipun seringkali punya tujuan tertentu. Bisa untuk menguji reaksi publik, bisa untuk mengirim pesan ke lawan politik, atau bahkan untuk mempersiapkan langkah besar berikutnya. Ketika muncul sebuah isu bahwa Pak Jokowi bakal mengakuisisi Partai Nasdem, jangan-jangan ini adalah tes ombak untuk mengecek situasi. Secara menurut saya, tidak ada orang yang lebih layak atau lebih pantas untuk mengambil alih partai sebesar Nasdem, selain orang-orang besar yang memiliki reputasi mentereng. Buktinya Pak Surya Paloh diisukan sudah duduk bersama dengan Presiden Prabowo, melakukan pertemuan secara tertutup. Saya mengerti bahwa menyatukan diri ke Pak Prabowo adalah opsi yang paling realistis, mengingat Pak Prabowo adalah orang dari lingkar kekuasaan, bahkan kekuasaan itu sendiri. Sedangkan Pak Jokowi, selain tadi Pak Jokowi sudah menepis isu tersebut, dan bahwa kelasnya hanya di UMKM, jelas Pak Jokowi berada di luar kekuasaan, meskipun yang sekarang menjadi wakil presiden adalah anaknya, Gibran. Tapi sekilas memang wakil presiden tidak memiliki kekuasaan yang besar, tidak sebesar presiden. Namun demikian teman-teman sekalian, kalau kita tarik benang merahnya, ada beberapa kemungkinan yang bisa kita lihat dari situasi ini. Pertama, isu Pak Jokowi mengambil alih Nasdem bisa jadi hanyalah rumor yang dibesar-besarkan tanpa dasar yang kuat. Tapi di sisi lain, kemunculan isu ini menunjukkan bahwa nama Pak Jokowi masih sangat relevan dan bahkan dianggap punya potensi untuk masuk ke berbagai skenario politik. Kedua, wacana penyatuan Nasdem dan Gerindra bisa jadi adalah upaya untuk menciptakan stabilitas politik, terutama di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Nah, dengan dukungan yang kuat di parlemen, pemerintah akan lebih mudah untuk menjalankan program-programnya. Ini positifnya ya, positivistik. Ketiga, faktor ekonomi juga tidak bisa kita abaikan. Dalam banyak kasus, keputusan politik seringkali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, baik itu individu maupun kelompok. Jika benar ada tekanan di bisnis Pak Surya Paloh, maka mencari aliansi baru bisa menjadi langkah rasional. Tapi tentu saja, ini masih sebatas dugaan yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Yang jelas situasi ini menunjukkan bahwa politik di negara kita sedang bergerak dinamis. Tidak ada yang benar-benar statis. Aliansi bisa berubah, kepentingan bisa bergeser, dan strategi bisa disusun ulang sesuai dengan kondisi yang ada. Bagi kita sebagai masyarakat, yang penting adalah tetap kritis dan tidak mudah terpancing oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Di tengah semua ini, pernyataan Pak Jokowi yang menyebut kalau dirinya kelas UMKM justru menjadi semacam penyeimbang menurut saya.
Di saat isu berkembang liar ke mana-mana, ia memilih merespon dengan cara yang sederhana dan membumi. Tapi justru disitulah menariknya. Dalam satu kalimat singkat, ia bisa meredam spekulasi sekaligus mengirim pesan bahwa tidak semua yang beredar itu benar. Akhirnya apakah ini sindiran atau bukan? Mungkin hanya Pak Jokowi lah yang benar-benar tahu. Tapi yang pasti teman-teman sekalian, pernyataan tersebut berhasil mengalihkan fokus masyarakat dari spekulasi yang terlalu jauh ke realitas yang lebih masuk akal. Sementara itu, isu penyatuan antara Nasdem dan kemudian Gerindra itu masih bakal terus menjadi bahan diskusi menarik dalam beberapa waktu ke depan. Dan seperti biasa dalam politik, kita hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana cerita ini akan berkembang. Apakah benar bakal ada pernikahan politik besar antara Nasdem dan kemudian Gerindra? Atau justru semua ini hanya bagian dari dinamika yang pada akhirnya akan mereda dengan sendirinya? Yang jelas, satu hal yang pasti, politik Indonesia tidak pernah kehabisan cerita dan selalu ada kejutan di setiap tikungannya. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Aktivisme agar tidak ketinggalan kajian-kajian atau analisis-analisis menarik lainnya mengenai perkembangan atau situasi politik di negara kita. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan I'll see you in the next video.